Pace bene, hari ini kita bicara tentang seorang kudus, Giovanni Damasceno, Yohanes Damaskus. Mungkin kita tidak begitu terbiasa mendengar nama ini, tetapi kalau terbiasa, bagus. Dia dalam bahasa Latin namanya disebut Johannes Damascenus, dalam bahasa Italia Giovanni Damasceno. Yohanna ibn Sarjun. Yohanna ibn Sarjun dalam bahasa Timur Tengahnya, Arab. Dia orang Syria, tinggal di Damaskus dan diduga mati di sana. Dia lahir antara tahun 670 dan 680, sekitar itu. Saking lamanya sampai diperkirakan antara 10 tahun itu, karena tidak begitu terang data tentang dia. Dia dikenal sebagai seorang filsuf, teolog, apologet, terutama di Jazirah Arab. Tetapi dia diperingati pada tanggal 4 Desember tahun 749, kurang lebih dia meninggal tahun 700-an. Dia berasal dari keluarga Kristen. Bapaknya seorang Kristen yang baik meskipun berada di Jazirah Arab di mana Islam sedang mekar-mekarnya. 20 tahun setelah kematian Nabi Muhammad, bapaknya menanjak karirnya dan bekerja sebagai menteri keuangan di salah satu kekhalifahan di daerah Damaskus. Bapaknya bernama Sarjun ibn Mansur, Ibnu Mansur. Dan mereka adalah keluarga yang memikul tanggung jawab administratif di bawah pemerintahan Umayyah dari satu khalifah. Khalifah itu pengganti atau wakil yang melaksanakan amanah katanya. Semua orang di bumi katanya adalah khalifah, tetapi dalam pemahaman general. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mengemban dengan gelar itu, mengemban tugas, disebut tugas tetapi juga satu wibawa ya, sebagai seorang khalifah. Bercorak keagamaan tetapi menyangkut ke pemerintahan juga. Tentang ini ada ahli yang lebih paham tentang kita hanya berbicara soal pemahaman mendasar. Oke. Santo Giovanni Damaskus kemudian digelari santo dan bahkan sebagai doktor gereja. Terutama dia dipandang istimewa oleh gereja-gereja timur, gereja ortodoks. Tahun 1890, jauh kemudian 1000 tahun kemudian baru dia digelari sebagai doktor gereja oleh Paus Leo ke-13. Johannes Damaskus di usia muda sudah menjadi penasehat, penerus bapaknya sebagai penasehat khalifah. Dan dia bertanggung jawab juga di bidang pemerintahan dan dia dikenal sebagai sahabat bagi para muslim. Tetapi dalam perjalanan waktu ada dia punya tulisan mencoba memberi penjelasan tentang Islam dari point of view-nya dia, dari sudut pandangnya dia, yang dirasa merusak hubungan dia dengan Islam, dengan muslim pada masa dia bekerja. Dan dia diri karena dianggap sebagai pengkhianat dan tangannya dipotong, diamputasi. Yang dalam legenda dikatakan setahu bagaimana terjadi, tangannya disebut pulih, dan dalam ikon-ikon gambar suci tentang dirinya, dia sering digambarkan dengan 3 tangan. Ada satu ikon disebut ikon perawan Trikerusa. Ditunjukkan juga di mana ada 3 tangan di dalam gambar itu. 2 gambar tangan natural alami dan manusia, dan 1 tangan seperti dari besi. Mau mengingatkan orang-orang yang melihat gambar itu tentang pengalaman hidup dari Giovanni Damasceno, Yohanes Damaskus. Oke, dengan rusaknya hubungannya dengan kekhalifahan itu, dia akhirnya mencari tempat baru dan dia bersahabat dengan seorang biarawan namanya Cosma, seorang Sisilia yang
kembali ke Damaskus, tetapi sebagai seorang budak, tetapi dengan tetap memelihara hidup rohaninya. Dan bersama Kosma, dia juga semakin menekuni kekristenan yang dia miliki, dan dia menjadi seorang biarawan di satu kota di biara Marsaba antara Bethlehem dan Jerusalem. Dan dia kemudian menjadi imam dan mengambil posisi sebagai pengkhotbah di Basilika Makam Suci di Jerusalem. Saking hebatnya berkhotbah, dia sampai digelar sebagai Santo Thomas dari Timur. Dia lahir sekitar tahun 650, oke kita sudah bahas, dan meninggal sekitar tahun 750. Diduga usianya sampai hampir 100 tahun. Oke, beberapa perjuangannya yang istimewa adalah tentang pembelaan terhadap ikonoklasme. Ide apa ini tentang keyakinan bahwa paham gambar-gambar bisa dipakai sebagai media untuk mengenal Allah, mengenal keilahian. Ada semasa di mana dalam ikonoklasme ini anti sedemikian rupa terhadap gambar-gambar dan dimusnahkan. Tetapi Yohanes Damaskus membela dan pada akhirnya dipulihkan juga konsep tentang ikon-ikon ini. Dan dia dipandang sebagai seorang yang berjasa dalam pemulihan penggunaan ikon di dalam perayaan iman. Maka kalau ada ribu-ribu soal patung, gambar, menyembah berhala, itu isu yang sudah klasik, sudah tua, antik. Tidak semua yang antik itu klasik. Nah, ini sesuatu isu yang antik. Sudah terjadi ribuan tahun lalu, masih juga aktif sampai sekarang. Tetapi ide dia jelas. Larangan membuat patung itu dalam konteksnya adalah kepada orang Yahudi yang mengkhianati Allah. Begitu pembelaan Yohanes Damaskus. Nah, penggunaan ikon ini adalah dalam hubungan untuk merawat iman terhadap Allah. Demikian juga sebagaimana Allah juga pernah memerintah orang Yahudi untuk membuat patung. Maka untuk membuat patung, membuat hiasan-hiasan, memberikan perhatian pada bait Allah, konsep serupa juga bisa dipakai dalam konteks kekristenan. Begitu kata Yohanes Damaskus. Oke, dia juga menuliskan banyak buku dan dia dikenal sebagai penulis teologi dogmatis yang bukunya banyak dibaca pada zamannya dan sesudah dia. Terutama di gereja Oriental, di gereja Timur. Sampai sekarang ini ada di Roma satu kolegio, satu asrama para pastor yang sekolah khusus mereka yang adalah imam dari gereja Timur, Syro Malabar dan Ritus Malangkara. Dan beberapa banyak juga uskup yang alumni dari kolegio ini menjadi uskup di gereja-gereja Timur, terutama itu orang-orang India. Orang India dan Timur Tengah. Oke, buku-bukunya yang terutama dikatakan De Fide Ortodossa, tentang iman yang benar. Ortodoks itu dari kata bahasa Yunani yang benar, yang adil, yang asli. Tetapi ada juga satu bukunya lagi tentang De Heresibus. Itu bahasa Latin ya. Heresion dari bahasa Yunani, tentang ajaran-ajaran sesat di dalam kekristenan. Nah, dia juga singgung tentang Islam yang kita tidak bahas di video ini. Menarik, tetapi toh harus dipahami secara kontekstual. Meskipun dia pasti lebih tahu tentang Islam dari kita yang bicara sekarang, karena dunianya adalah dunia Islam pada waktu itu. Sekalipun ini adalah punto di vista personalnya, sudut pandang pribadinya. Oke, dan dia juga menulis buku-buku teologis dogmatis lainnya. Menjadi seorang santo, dihormati secara istimewa di gereja Timur, seperti kita katakan tadi. Dan bahkan diangkat sebagai doktor gereja. Pace bene.